semuanya. Kali ini kita dalam acara Bincang Wanangska, sebuah acara bincang-bincang yang menghadirkan narasumber-narasumber keren kita. Kali ini kita akan kedatangan tamu keren banget, yaitu Bapak Supriyanto MSI. Selamat datang Pak Pri. Terima kasih. Halo semuanya, salam sehat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penguatan pendidikan karakter yang akan dibahas oleh Bapak Supriyanto MSI. Sebelum itu, mari kita simak video berikut ini. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Tadi kita sudah menyimak lagu Mars PPK. Kali ini saya mau bertanya kepada Pak Supriyanto, apa itu makna dari penguatan pendidikan karakter, Pak? Penguatan pendidikan karakter adalah program pemerintah untuk mengadakan revolusi karakter atau revolusi mental bagi bangsa ini. Sebentar, Pak. Apa makna revolusi karakter tersebut? Ya, revolusi karakter, kalau kita bicara tentang revolusi, maka kita bicara tentang perubahan atau pembudidayaan atau bagaimana mengembangkan karakter. Itu hubungannya dengan watak. Jadi ketika kita bicara revolusi mental atau revolusi karakter, maka adalah penguatan karakter bangsa Indonesia ini seperti apa, begitu Mbak? Oh, berarti berdasarkan karakter bangsa Indonesia ya tentunya ya Pak? Iya, betul sekali. Lalu Pak, saya mau tanya lagi, kira-kira nih Pak, apa yang mendasari lahirnya gerakan revolusi mental itu? Oh iya Mbak, sekarang ini ya pada zaman ini muncul banyak sekali hoax, muncul paham radikalisme dan sebagainya. Padahal bangsa ini nanti generasi yang sekarang ini ya Mbak ya, yang masih SMP seperti ini, tahun 2045 yang disebut Indonesia emas itu, inilah pemimpin-pemimpinnya. Maka disitulah yang melatar belakangi pentingnya penanaman karakter bagi generasi bangsa ini. Ya betul, sangat menarik sekali pembicaraan kita kali ini. Tapi kalau bicara tentang tokoh nih ya Pak ya, Iya. kira-kira siapa nih Pak tokoh inspirasi karakter Indonesia yang sekarang ini coba dihidupkan melalui pendidikan karakter ini? Ya, mesti anak-anak udah tahu nih, Ya. tahu tentang Ki Hajar Dewantara kan? Wah tentunya tahu pastinya. Iya, kelahirannya kan kemudian dicanangkan sebagai hari apa Mbak? Pendidikan nasional. Hari Pendidikan Nasional. Nah, beliau ini adalah tokoh yang dulu punya filosofi, ada 4 filosofi nih Mbak. Membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara.
Pak Pri, saya mau tanya, Ya. apa saja filosofi Ki Hajar Dewantara itu? Ya, filosofi yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah olah hati, Ya, hati. olah pikir, Ya, olah karsa, olahraga, dan olahraga. dan olahraga. Saya mau dijelaskan satu persatu, Pak. Mbak, satu persatu bagaimana, Iya. Mbak? Olah hati. Iya, boleh. Dari olah Iya, hati dulu. olah hati itu hubungannya dengan etika, bagaimana kita kepada orang tua harus sopan, misalnya seperti itu. Sikap kita bagaimana kalau di jalan, misalnya seperti itu. Hubungannya dengan etika. Oh, gitu. Itu untuk olah hati yang berhubungan dengan etika. Lalu yang kedua ada olah pikir. Olah pikir itu adalah bagaimana generasi ini punya kebiasaan, membiasakan untuk punya budaya literasi yang baik, yaitu suka membaca, misalnya Iya. seperti itu, suka mencari ilmu pengetahuan, hubungannya dengan kecerdasan-kecerdasan di masa yang akan datang yang sudah dimulai dari sekarang untuk selalu ingin tahu begitu, Ya, berarti ingin tahu hal-hal yang baik ya oh pastinya. ya, tentunya. Kemudian tadi ada olah hati, ada olah pikir, yang ketiga ada olah karsa. Apa Betul itu, Pak? sekali. Olah karsa itu ada hubungannya dengan estetika. Jadi bagaimana kita Keindahan. merasa keindahan seperti Iya. itu ya. Dan itu diperlukan satu kecerdasan bagaimana kita bisa mengolah gitu ya, mengolah atau menanamkan, menguatkan gitu. Dan yang terakhir adalah olah raga. Apa Ini itu, pasti Pak Pri? paling seneng anak-anak ini olahraga ya. Jadi olahraga ini hubungannya dengan bagaimana kita punya tubuh yang kuat. Iya. Seperti itu nanti jadi kelengkapan kita, jadi bekal kita di masa yang akan datang. Gitu, Ya, Mbak. ya, betul. Sangat menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Tapi Pak, saya boleh tanya nih. Sebenarnya ya Pak ya, banyak sekali contoh-contoh sikap yang berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter. Misalnya ada gotong royong, Betul sekali. disiplin, Betul integritas, dan lain sebagainya Pak. Mbak El udah pinter ini ya ternyata ya. Iya, itu, belajar itu Pak. yang dinamakan dengan karakter Indonesia tadi ya. Iya. Jadi karakter Indonesia, budaya seperti itu banyak sekali, sopan santun, gotong royong dan sebagainya yang sudah disebutkan tadi. Iya. Menarik sekali ini Pak Dan Pri. tahu nggak, Mbak? Iya. Kita sikapnya itu kan banyak. Iya. Itu bisa dikristalkan atau bisa diringkaskan dan cukup menjadi 5 saja, Mbak. Wow, 5? Pak Pri, saya pengen Ya. tahu apa saja 5 nilai utama karakter itu. Sebentar. Iya, Ini mau gimana? tahu aja atau mau tahu banget? Ya mau tahu banget lah Pak Pri. Oke, kalau mau tahu banget, kita simak saja sebuah video yang menjelaskan 5 nilai utama karakter yang dibuat oleh kakak kelas kita. Siapa itu? Ya, namanya adalah Kehidra, Ya Hidra, dari kelas mana itu Pak? kelas 9A. Kehidra yang biasa dipanggil Vicky. Oh, oke. Ayo kita simak. Teman-teman, sebagai pelajar dan remaja yang akan menjadi generasi emas pada tahun 2045, maka mulai dari sekarang kita harus membekali diri dengan 5 nilai karakter utama dalam pendidikan karakter. Apa saja 5 nilai karakter utama itu? Yang pertama, religius. Nilai karakter religius mencerminkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, nasionalisme. Karakter nasionalisme ditunjukkan melalui sikap apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, taat hukum, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. Yang ketiga, integritas.
Karakter integritas menjadikan diri sendiri sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, serta memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Yang keempat, mandiri. Karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan menggunakan segala tenaga, pikiran, dan waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Yang kelima, gotong royong. Karakter gotong royong merupakan tindakan menghargai, semangat kerjasama, dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, serta memberi pertolongan pada orang yang membutuhkan. Oh iya Pak Pri, Bagaimana Mbak? dalam masa pandemi ini muncul kebiasaan-kebiasaan baru pada anak-anak zaman sekarang. Apa saja itu misalnya Mbak? Contohnya itu menjadi kaum-kaum rebahan. Mbak rebahan. Enak ya Pak ya? Iya, enak banget enak Pak. banget ya. Lalu menjadi kaum-kaum mageran. Mager. Iya. Itu tuh gimana ya Pak Pri? Wah itu kayaknya nggak sesuai ya kalau dengan karakter Indonesia tadi. Karena karakter Indonesia itu kan disiplin, Iya. kerja keras seperti itu Betul. ya. Jadi suka belajar seperti Iya. itu. Sebenarnya rebahan sih boleh saja, tapi ya harus ada batasnya. Juga Iya. ada itu main game, boleh saja sebenarnya, tapi kan harus ada batasnya begitu ya. Nah di era pandemi ini mesti kita memang juga punya karakter-karakter yang harus kita kembangkan di era pandemi, Mbak. Iya. Contohnya seperti apa Pak? Ya, kalau itu ya nanti ketika kita belajar di era pandemi ini, ketika diberi tugas harus langsung dikerjakan. Dikerjakan. Saya bilang pada anak-anak, tugas hari ini harus selesai hari ini. Kebiasaan menunda-nunda tidak ada lagi. Ya, Gitu. jangan Harus- menunda pekerjaan. harus disiplin, Mbak. Itu salah satu contoh generasi yang punya karakter yang baik. Tapi kita juga di era pandemi ini harus ada kebiasaan-kebiasaan baru Iya. yang harus kita lakukan, bukan saja remaja tapi seluruh masyarakat Indonesia. Mau tahu juga kan? Tentunya saya mau tahu banget Pak. Ini mbaknya ya, Mbak Eli ini Iya. sukanya mau tahu banget seperti anak-anak. Kalau mau tahu banget lagi, Iya. ayo kita simak video yang sekarang ini dibuat oleh kakak kelasmu juga. Siapa lagi ini Pak Pri? Ini kayak yang namanya itu kayak sutradara terkenal itu. Waduh, Coba, penasaran bisa saya. tebak. Siapa ya sutradara terkenal? Riri Riza? Bukan. Bukan, siapa ya? Saudara terkenal Hanung Bramantio. Hanung, benar sekali. Wah. Oke, kita simak, tapi bukan Bramantio ya. Iya, bukan. Hanung Adi Wicaksono Oke. yang akan menjelaskan mengenai 6M. 6M. Apa 6 saja miliar. itu? 6 miliar. Oke, apa saja? Coba kita simak ya. Oh, iya. Oke. Hai, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hanung. Di video ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai 6M yang harus kita terapkan agar kita semua terhindar dari virus COVID-19 yang saat ini sangat cepat penularannya dan sudah banyak sekali memakan korban, dari mulai balita hingga orang tua. Dari 2 orang menjadi puluhan ribu orang, dari masker 1 lapis menjadi 2 lapis, dari aturan 3M menjadi 6M. Masyarakat diminta untuk mematuhi protokol kesehatan. Kita akan membahas 6M untuk mencegah penularan COVID-19. Apa aja sih? Check this out.
itu tadi adalah 6M yang harus kita terapkan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Semangat untuk teman-teman, walaupun kita masih harus belajar dari rumah, itu bukan halangan bagi kita untuk terus menuntut ilmu. Giat belajar untuk meraih kesuksesan. Sekian dari saya, sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih Pak Pri sudah datang di acara Bincang Wanamska kali ini. Sama-sama Mbak Eli, dan buat anak-anakku semuanya, tetap semangat. Siapa bilang kalian generasi rebahan? Siapa bilang kalian generasi mageran? Kalian adalah generasi emas. Pemimpin-pemimpin masa depan.